ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Biiznillah taala pada ahad maghrib ini, ba'da maghrib kita akan membahas secara tematik suatu materi yang sangat relevan untuk dibahas karena dalam beberapa hari ke depan insyaallah kita akan mulai memasuki bulan Dzulhijjah. Kemungkinan besar mungkin hari Kamis atau hari apa kita bisa nanti lihat bagaimana di kalender atau mungkin bagaimana nanti pemerintah atau keumuman kaum muslimin di Indonesia. Kalau misalnya di kalender Hijriyah internasional itu tanggal 1 itu hari Rabu, berarti Selasa maghrib itu sudah masuk Dzulhijjah. Namun Indonesia berapa? Saya belum ngecek lagi. Ala kulli hal dalam waktu dekat kita akan masuk di bulan Dzulhijjah, sehingga pembahasan kali ini kita lebih dekatkan kepada pembahasan bulan Dzulhijjah serta fadilah dan amalan yang ada pada bulan tersebut. Untuk kajian kitab Al-Muqni' insyaallah kita lanjutkan pada waktu lagi nanti insyaallah. Dan pembahasan ini akan ana ambil dari kitab Amalan Sunnah Setahun karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala di halaman 598 yang mana bulan ke-12 itu Dzulhijjah. Ini bulan ke-12 dalam kalender atau Hijriyah, dan Hijriyah mengacu pada hijrahnya Nabi SAW. Lafal Hijriyah mengacu pada hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan ini bulan ke-12 Dzulhijjah. Dikatakan dalam kitab penamaan bulan ini adalah Dzulhijjah, berarti Dzulhijjah, Dzu di sini adalah yang melakukan atau pemilik. Al-Hijjah yaitu penunaian haji, yaitu yang melakukan haji. Atau disebut juga ini bulan haji. Walaupun sebenarnya Ashhurul yaitu bulan-bulan haji itu kalau dilengkapi tidak hanya bulan Dzulhijjah, tetapi intinya ada di bulan Dzulhijjah. Dan pada bulan ini umat Islam sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah menunaikan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ismail alaihissalam dan seterusnya melakukan haji ke Baitullah Ka'bah. Dikatakan di sini amalan-amalan sunnah di bulan Dzulhijjah. Ada beberapa amalan sunnah di bulan Dzulhijjah yang mana amalan sunnah ini ada yang lebih spesifik di bulan Dzulhijjah atau amalan umum. Maka disebutkan oleh penulis rahimahullah ada 7 amalan di sini disebutkan oleh beliau. 7 ini bukan pembatasan, melainkan silahkan beramal dengan amal lain juga
yang mana itu amal umum, boleh di bulan apapun, maka di bulan Dzulhijjah ya mudah-mudahan itu lebih ditinggikan lagi atau ditingkatkan lagi pahalanya. Yang pertama, disebutkan oleh beliau keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini menjadi amalan umum. Ini yang pertama, bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 itu adalah hari-hari yang paling utama dari segi siangnya terutama. Dikatakan oleh sebagian ulama, dari segi siang hari dalam setahun yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun dari segi malam hari dalam setahun yang paling afdal adalah 10 malam terakhir Ramadan. Maka amalan-amalan di 10 dan 10 ini itu difahami oleh para ulama, dijanjikan atau ditingkatkan lipat gandaan pahalanya biiznillah taala. Karena kaidah dari para ulama adalah dalam masalah afdaliyatul waqt, keafdalan waktu adalah, dan afdaliyatul zaman wal makan, keafdalan tempat dan waktu adalah tempat atau waktu diutamakan dengan maksud dilipat gandakannya amalan pahala atau pahala dari amalan. Gitu loh. Jadi syaraful zaman, syaraful makan, keutamaan tempat, keutamaan waktu, itu menunjukkan amalan pada tempat yang utama atau waktu yang utama itu diganjari pahalanya lebih daripada di tempat lain. Ya, seperti itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu s-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Maka kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya gini, tidak ada amalan soleh yang lebih Allah Ta'ala cintai, artinya lebih besar pahalanya dibandingkan amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sementara para sahabat kan memahami bahwa saya di antara amalan yang paling afdal adalah jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, apakah amalan-amalan, ini terjemahannya, apakah amalan-amalan di 10 pertama Dzulhijjah itu tetap lebih afdal daripada jihad fisabilillah? Maka kata Rasulullah, yang maknanya begitu pula jihad fisabilillah bisa tidak lebih unggul daripada beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, terutama siang harinya. Namun dikecualikan oleh Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika syai', kecuali orang yang berangkat jihad dengan membawa jiwa dan hartanya lalu ia tidak kembali lagi dengan sesuatu pun atau mati syahid. Nah, jadi ada orang jihad fisabilillah, dia selamat enggak mati, tapi dia jihad fisabilillah, itu sebaik-baik amalan. Tapi melakukan amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal secara global dibandingkan jihad fisabilillah ini. Nah, kalau orang yang jihad ini ternyata dia mati syahid, maka orang ini barulah lebih afdal daripada orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bisa dipahami enggak ya kawan? Nah, gitu. Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Kenapa disebut oleh Ibn Rajab tanpa pengecualian? Padahal tadi dikecualikan. Kalau tadi dikecualikan karena orang ini mati syahid, udah jelas kok itu mah statusnya udah tinggi banget. Enggak, ini antara semua orang yang masih hidup. Ada yang sedang berjihad, ada yang berjihad fisabilillah di bulan lain. Namun kemudian ada orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara global. Adapun spesifiknya Allah lebih tahu. Secara global orang-orang ini amalannya itu lebih gede ganjarannya dibandingkan yang jihad fisabilillah. Ini kata Nabi SAW. Ya. Adapun spesifik
amalnya. Kalau misalnya spesifik amal, antum nggak bisa mengabsolutkan. Gini, maksudnya gini. Kalau di hari bulan Dzulhijjah tanggal 2 misalnya, antum kasih sedekah ke fakir miskin 50.000. Antum nggak bisa menspesifikkan bahwa ana lebih afdol daripada mujahid. Nggak bisa. Kalau itu nggak bisa. Artinya kita global aja mainnya. Nggak dispesifikkan ke amalan tertentu, kemudian kita vonis amalan kita ini lebih afdal daripada jihad fisabilillah dibagi orang-orang yang mujahid itu. Tapi global aja. Karena yang menilai nanti Allah Azza wa Jalla, kita ikut keglobalan di sini. Karena Nabi SAW mengglobalkan al-amal as-salih. Amal saleh. Dan juga kita nggak perlu juga mengcompare amalan kita dengan para mujahidin. Ya, para mujahidin udah mereka ada derajat sendiri dan kita mungkin belum seperti mereka, dan kita punya amalan sendiri yang semoga Allah terima, itu aja. Ya nggak usah kemudian kita comparekan ke orang-orang yang berjihad agar kita tidak merasa ujub dengan amalan kita. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang jelas bahwa sebab keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah adalah pada bulan ini terkumpul sejumlah ibadah utama seperti salat, puasa, sedekah, haji, di mana hal tersebut tidak didapati pada bulan-bulan selainnya. Coba di Ramadan. Puasa ada. Salat jelas ada, tarawih. Sedekah, bahkan sedekah wajibah yaitu zakat fitr. Itu ada sebelum 1 Syawal atau pada malam Syawal, ya, pada malam Lebaran. Tapi haji ada enggak? Enggak ada. Di bulan Ramadan enggak ada haji. Umrah ada. Dan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah, tapi itu bukan keabsahan haji gitu loh. Jadi orang yang umrah di bulan Ramadan bukan berarti dia jadi Pak Haji habis itu. Dia tetap Pak Umrah tetap, tapi pahalanya pahala seperti haji bersama Rasulullah SAW. Nah, kalau di bulan Dzulhijjah komplit. Salat ada enggak? Salat 5 waktu ada, bahkan ada tambahan kemudian salat Id di bulan Dzulhijjah tanggal 10. Kemudian juga puasa ada enggak? Dianjurkan puasa. Ya, dianjurkan puasa baik secara umum ataupun secara spesifik di puasa hari Arafah bagi yang tidak berhaji seperti kita. Terus kemudian sedekah ada enggak? Jelas sedekah ada juga, di antaranya berkurban termasuk bagian dari amalan sedekah dan lain-lainnya. Kemudian haji, ada haji bagi yang bisa menunaikan haji pada saat itu. Berarti ini tidak didapati komplit ini di bulan-bulan lainnya. Taib. Kemudian yang kedua, yang pertama kan global sekali untuk segala umum amalan soleh. Silahkan beramal di bulan Dzulhijjah, terutama 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, kata Al-Ustadz rahimahullah, anjuran lebih meningkatkan kualitas ibadah. Sangat dianjurkan untuk mengisi hari-hari yang mulia ini dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Coba kita lebaran tanggal berapa kira-kira, Pak? Kira-kira di Indonesia nih. Udah dicaplokin ya tanggal 6 ya? Iya sih, iya, hari Jumat. Hari Jumat. Itu berarti dari hari Rabu besok sampai Jumat. Itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemungkinan begitu. Agar banyak beribadah dan lebih meningkatkan kualitas amal ibadah seperti berzikir lalu sholat 2 rakaat setelah matahari terbit selepas sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, bagi yang memang tidak ada kewajiban kekeluargaan atau kewajiban nafkah, maka lebih afdal dia lakukan ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir hingga terbit matahari. Duduk berzikir hingga terbit matahari di tempat dia salat atau di masjid dia salat. Setelah itu pada saat syuruk dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Nah, itu ada. Sekali lagi ini bukan berarti dia telah melaksanakan umrah atau haji, tapi pahalanya semisal dengan asal dan pokok pahala haji atau umrah. Jadi kalau antum bertanya, kalau misalnya amalan seperti umrah pada
bulan Ramadan itu kan seperti haji bersama Rasulullah. Kemudian salat syuruk yaitu subuh berjamaah, kemudian nunggu sampai syuruk dan salat 2 rakaat, itu kan pahalanya seperti pahala dan haji sempurna. Apakah itu berarti udah umrah, udah haji? Belum secara fikih. Yang didapat apa? Pahalanya. Kemudian mungkin antum bertanya, lah terus apa bedanya? Kita yang cuman salat syuruk antara subuh kemudian waktu terbit matahari dan meninggi matahari, kita dapat pahala haji dan umrah, terus ngapain capek-capek haji atau umrah, ngabisin duit, tenaga dan seterusnya? Tetap apakah sama pahalanya atau tidak? Maka kalau kita melihat hadis-hadis seperti ini, penyamaan pahala itu adalah penyamaan di aslus thawab namanya, yaitu penyamaan di akar dan pokok pahala. Adapun kelipat gandaan dan kelebihannya itu nggak bakal sama, karena effortnya berbeda, niatannya berbeda, maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan setiap detail dari amalan hamba dengan tenaga dan pikirannya gitu. Jadi kesamaannya ini apa? Kesamaan di pokok dari pahala, aslul thawab namanya. Kayak kita kan ada namanya gaji pokok, ada namanya apa, gaji apa? Saya nggak gajian soalnya orangnya. Jadi apa? Gaji pokok terus gaji apa ya namanya? Bonus, tunjangan, ada THR, ada gaji apalah gitu ya. Gaji pokok misalnya sesuai UMR misalnya berapa? 4,6 atau berapa? 5. Bekasi berapa sekarang, Mbak? 5. Misal 5 juta itu gaji pokok UMR. Ya. Tapi kemudian ternyata lebih banyak bonusnya. Ya, lebih banyak bonusnya. Bonusnya 6 juta per bulan. Oke. Sekarang pegawai ini atau petugas ini 5 juta gaji pokok dan 6 juta bonusnya di 11 juta. Petugas lainnya anak baru gaji pokok doang dapatnya. Gaji mereka sama enggak? Dari segi aslul mukafaah, yaitu pokoknya gaji, ya sama. Tapi completely sama enggak? Enggak lah. Yang senior ini karena mereka udah punya nama atau punya titel atau udah senior, maka pasti ada tambahan-tambahan ekstra gitu. Begitu juga dalam amalan yang ganjarannya disamakan dengan amalan-amalan besar. Itu bukan berarti Anda sudah beramal besar seperti itu, atau bukan berarti secara komplit sama betul-betul tanpa beda gitu. Enggak, tetap beda. Karena namanya umrah atau haji, uang dikeluarkan ada enggak pahalanya? Pahalanya ada. Tenaga ada pahalanya. Belum sakitnya, effortnya dan semuanya. Maka itu kelipat gandaannya pasti banyak gitu. Tapi kalau aslus thawab, pokok dari ganjaran, pokok dari pahala, maka itu tidak ada kelipat gandaan, melainkan pokoknya saja dapat gitu. Tapi besar insya Allah. Nah itu diantara contoh aja amalan ketika 1 sampai 10 ya di bulan Dzulhijjah atau 1 sampai 9, karena tanggal 10 bulan Dzulhijjah biasanya kita enggak sholat syuruk ya, karena siap-siap untuk apa? Sholat Id ya, apalagi khatib Id itu enggak sempat sholat syuruk karena dia harus on time. Ya kalau enggak on time, yang deg-degan itu bukan DKM doang, tapi yang deg-degan satu RT ya. Jadi kalau sholat Id ustadznya belum datang, ayo. Kira-kira gimana perasaan antum? Badalnya enggak ada dan enggak ada yang bisa gantiin. Bubar enggak kira-kira? Nah, itu repot kan, makanya biasanya khotib itu datang harus lebih awal ya. Tapi kemudian yang ketiga, sedekah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan laksana air, dapat memadamkan api. Rasulullah juga bersabda, inna dhillal mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuh. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Jadi seseorang ketika di hari kiamat nanti, di pada mahsyar, dia akan merasakan kepanasan. Ya, apalagi dosanya banyak. Keringatnya menenggelamkan sebagian tubuhnya. Jadi kepayahan dengan itu. Maka orang-orang yang banyak sedekah, biiznillah ta'ala, apalagi sedekah yang tangan kiri tidak mengetahui sedekah tangan kanannya, artinya dia sedekah, rajin sedekah dan tersembunyi sedekahnya, maka itu
dalam hadis 7 orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Ta'ala itu akan mendapatkan naungan. Kalau dapat naungan dari teriknya matahari hari kiamat yang dijarakkan dengan sedekat 1 mil, kata hadis dalam hadis Nabi SAW, maka itu akan mendapatkan safety, keamanan, kenyamanan. Ini kelasnya sudah beda. Tapi Allah tidak akan memberikan naungan tersebut kecuali dengan sebab. Pertama, rahmat Allah itu pasti. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang mendukung untuk dapatnya naungan tersebut. Adapun kalau orang ini gak ada ikhtiar, gak ada usaha di dunia untuk beramal yang mendatangkan nikmat dan naungan ini, maka itu terserah Allah nanti bagaimana. Ya, di antara amalan yang membuat seseorang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti dari teriknya matahari hari kiamat yang didekatkan sejarak 1 mil adalah sedekah yang tangan kanannya sedekah, tangan kiri nggak tahu. Saking apa? Saking tersembunyinya dia sedekah. Taib sedekah di sini sedekah umum jemaah. Adapun kalau sedekah ini maksud sedekah kurban, maka ini lebih dianjurkan tidak tersembunyi, lebih dianjurkan untuk apa? Ditampakkan. Ya antum berkorban tampakkan ya kawan. Jangan antum berkorban antum sembelih di kamar. Ini ada sesuatu berarti gitu. Ditampakkan karena ini syiar. Ya jadi hewan kurban itu syiar, penyembelihan hewan kurban itu syiar. Orang-orang pada ngumpul, enggak apa-apa ngumpul. Ya, melihat hewan kurban disembelih enggak apa-apa. Sebagian dari orang barat itu menganggap kita ini umat yang bersifat suka massacre gitu, suka apa namanya? Massacre itu apa? Pembantai gitu, membantai. Dan sebagian mengatakan tuh lihat anak-anak kecil pada ngumpul, binatang dibantai pada malah ketawa dan seterusnya. Gitu loh. Ya ajaib. Coba anak-anak kecil kita ada enggak yang trauma melihat kambing disembelih? Enggak ada. Yang ada mereka terhibur dengan itu dan ini syiar, enggak ada masalah. Selama kambing dan sapi yang disembelih atau unta. Ya maka ini syiar yang perlu dipertontonkan. Ya, termasuk juga nanti pembagian hewan kurbannya kepada kaum muslimin, syiar, sehingga orang-orang yang belum dapat hidayah ke Islam mereka melihat betapa sisi berbaginya kaum muslimin. Ya, tapi hewan kurban ini tidak diberikan kepada orang non muslim. Tidak diberikan kepada orang non muslim kecuali pendapat sebagian ulama dibolehkan ketika semua dari kaum muslimin sudah tercukupi. Mungkin boleh. Gitu. Adapun kalau masih banyak kaum muslimin maka enggak usah yang non muslim. Adapun kalau misalnya dari pemilik hewan kurban atau dari orang yang sudah dapat daging kurban, kemudian karena mungkin merasa kebanyakan, dia kasih tetangganya yang non muslim, itu nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa, masuk ke dalam bab hadiah biasa, bukan dalam bab pembagian kurban. Tapi kalau dari awal DKM atau dari ini udah mencanangkan ini buat fulan non muslim, buat fulan, ini nggak boleh, karena masih banyak kaum muslimin ya. Taib. Kemudian yang 4, berpuasa. Sebagian istri Nabi SAW berkata, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzil Hijjati wa yawma Ashura wa thalathata ayamin min kulli syahrin awwal itsnaini min asy-syahri wa khamisain. Adalah Nabi SAW berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian hari Ashura dan 3 hari pada setiap bulan. Hari Senin pertama di awal setiap bulan Hijri dan 2 hari Kemisnya. Al-muhim di sini 9 pertama bulan Dzulhijjah antum mau puasa komplit tafadhol. Tapi yang paling afdol dari 1 sampai 9 itu adalah tanggal 9 nanti, puasa Arafah. Ya, jadi 1 sampai 9 mau puasa komplit afdol, fadhol. Nah, kita misalnya hari Rabu tanggal pertama. Antum puasa, misalnya enggak puasa. Kamis tanggal kedua. Antum puasa niatan beramal di bulan Dzulhijjah dan puasa Senin Kamis. Taib, Jumat boleh enggak puasa? Ya, Jumat boleh enggak puasa? Kalau misalnya antum mengkhususkan Jumat saja, saya memang pengen puasanya Jumat saja, maka ini makruh. Tapi kalau memang bukan dalam maksud mengkhususan, melainkan bisanya pas Jumat ini aja gitu.
mungkin karena libur, atau memang mampunya Jumat, tanpa ada maksud mengkhususkan karena Jumatnya, karena harinya bukan, tapi karena ini mampunya segini, mampunya hari ini, maka tafadhol, lakukan ini. Tidak ada kemakruhan sama sekali. Ya, ada kemakruhannya itu ketika apa? Mengkhususkan sengaja memang karena dia pengennya hanya Jumat, karena harinya. Tapi dia puasa Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis mungkin hari Arafah kalau memang sesuai dengan kalender. Terus nanti Jumat. Adapun Jumat, yaitu Jumat hari raya Idul Adha, itu haram puasa. Haram puasa. Kalau dia ngira itu belum hari raya Id, terus dia puasa dan baru tahu pas pagi ternyata ini hari Id, maka wajib dia batalkan puasanya. Bagi yang sengaja berpuasa, maka dia telah melakukan kebid'ahan dan dia berdosa dengan itu karena terlarang puasa seperti itu di hari itu. Apalagi ini Idul Adha. Idul Adha kan hari makan gitu loh. Idul Fitri juga hari makan. Makanya ada penyembelihan. Kenapa di Idul Adha kita dari subuh sebelum berangkat salat Id itu tidak dianjurkan makan? Kenapa begitu? Karena yang lebih dianjurkan adalah sebenarnya kita makan hasil dari sembelihan kita nanti. Itu aslinya begitu. Hikmahnya kenapa kalau Idul Adha kita nggak makan pagi. Ya. Cuman konteksnya kemudian setelah salat Id itu kita nggak bisa langsung makan sembelihan kita karena prosesi penyembelihannya masih agak panjang, Pak. Coba antum salat Id jam berapa? 6:30 nggak salah, atau 6:45 mungkin. Atau berapa sih, jam berapa kira-kira? Jam berapa Pak Zul kira-kira? 6:30. Tapi misalnya selesai jam 7 misalnya. Mulai penyembelihan paling jam 7:30 gitu. Atau jam 8 bahkan. Kira-kira antum lapar nggak? Lapar lah. Ya, udah gitu kan nyembelih masih banyak nih nyembelihan. Banyak banget, sapi, kambing. Baru ada pemasakan dari DKM misalnya atau dari teman-teman lingkungan jam 10 baru mulai misalnya. Makannya kapan? Ntar jam 11:30 atau jam habis zuhur gitu. Kira-kira gimana? Karena konteksnya sekarang, tradisinya atau tata caranya sekarang memang agak berbeda dengan zaman Nabi SAW. Dulu nggak ada pakai DKM dulu mah. Dulu ya masing-masing nyembelih. Karena masyarakat nggak sebanyak sekarang. Dan juga karakter kemasyarakatannya dulu dengan sekarang berbeda. Maka dimaklumi. Oleh karena itu kita makannya apa? Lontong sayur. Wah, lontong sayur menyelisih sunnah. Karena apa? Lontong sayur nggak ada di zaman Nabi. Kemudian juga ini bukan hasil dari sembelihan kita. Enggak. Ini dimaklumi ya. Jadi tidak masalah ba'da salat Id kita makan apapun, tidak masalah. Yang penting sebelum salat Id sebaiknya tidak makan. Tapi bagi yang makan ya enggak apa-apa karena ini bukan haram, bukan keharaman ya. Taib, puasa Arafah banyak keutamaannya. Tanggal 9 Hijriah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, yukafirus sanatal madiyata wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dari segi Hijriah. Setahun yang lalu dihapuskan dosanya. Setahun yang datang dihapuskan dosanya. Dosa apa yang dihapus? Zahirnya wallahu alam menurut para ulama adalah dosa kecil yang dihapus. Yang dihapus adalah dosa kecil. Adapun dosa besar maka perlu taubat. Jadi tidak bergemik itu dosa besar. Kecuali jika sudah habis baginya di sisi Allah sudah tidak ada lagi dosa kecil. Mungkin berlanjut pada pengikisan dosa besar menurut sebagian ulama. Bisa dipahami enggak jemaah? Tadi amalan soleh itu menggugurkan dosa-dosa, tapi dosa kecil. Adapun dosa besar digugurkan dengan taubat. Nah, kalau seseorang dia melakukan amalan-amalan penggugur dosa dan dosa kecilnya sudah nggak ada dia, saking banyaknya istighfar dia mungkin, maka bisa berlanjut ke pengikisan dosa besar.
itu baru bisa. Ini menurut sebagian ulama. Baik, itu tadi tentang puasa 9 Dzulhijjah atau disebut puasa Arafah. Yang kelima, zikir. Memperbanyak tahlil, takbir, tasbih, istighfar, doa. Itu amal soleh yang dianjurkan pada sebenarnya seluruh keadaan, kapanpun itu. Tapi di hari-hari yang lebih dimuliakan atau di tempat-tempat yang diafdalkan, maka ini lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian. Bahkan berzikirlah lebih dari kalian menyebut nenek moyang kalian. Karena orang-orang Arab itu mereka sangat menghormati dan menghargai nenek moyang. Sehingga mereka sering berbangga-bangga dengan menyebut nenek moyang mereka bin siapa, keturunan siapa. Maka Allah Ta'ala memberikan komparasi di sini. Lakukanlah zikir, sebutlah nama-nama Allah seperti kalian membanggakan nama-nama nenek moyang kalian. Bahkan mestinya membanggakan atau menyebut nama Allah itu lebih bagus lagi dibandingkan kalian menyebut nama nenek moyang kalian. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa hanya untuk dunianya saja. Rabbana atina fid dunya, ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Udah itu doang. Dan di akhirat orang kayak gini ya enggak dapat apa-apa. Karena dia mintanya cuman dunia. Ini ada pelajaran juga di sini jemaah sekalian. Bukan berarti minta bagian dari dunia itu enggak boleh. Boleh, bahkan mintalah sama Allah selama itu tidak menjadikan kita terfitnah dengan dunia. Minta sama Allah dunia. Maksudnya dunia di sini hal-hal yang menjamin stabilitas untuk kehidupan kita di dunia sehingga kewajiban-kewajiban tidak terabaikan gitu loh. Kayak misalnya rezeki, anak yang soleh, kemudian dan seterusnya dari hal-hal duniawi yang menunjang stabilitas kehidupan dunia kita sehingga kewajiban tertunaikan, ya gitu. Adapun kalau cuma minta itu doang dan enggak mikirin akhirat, enggak mikirin pahala atau dosa, maka di akhirat dia enggak dapat apa-apa dari kebaikan. Dia cuma dapat kebaikan dunianya saja, yang belum tentu itu menyelamatkan akhiratnya. Kemudian kata Allah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. 3 permintaan. Pertama, kebaikan dunia. Kedua, kebaikan akhirat. Ketiga, perlindungan dari azab neraka. Kalau dipikir-pikir, meminta kebaikan, meminta tentang dunia cuma 1. Tapi minta tentang akhirat 2, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah 1 tok dah. Wa fil akhirati hasanah akhirat. Wa qina adzabannar akhirat. Wa qina adzabannar akhirat. Di sini ada isyarat bahwasanya hendaknya seorang mukmin dia meminta kepada Allah Ta'ala hal-hal maslahat akhiratnya lebih banyak dibandingkan dia minta perkakas duniawi, ya, atau fasilitas duniawi. Lebih afdal dia minta, bukan lebih afdal, lebih banyak, sebaiknya lebih banyak dia minta hal-hal tentang ukhrawinya gitu. Karena ini ini masa depan yang absolut, sementara dunia adalah masa kini yang akan ditinggalkan. Begitu. Kemudian ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang akan memperoleh bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Nah di sini ternyata doa itu kasb. Doa itu adalah penghasilan. Karena kasb itu artinya penghasilan. Ya, usaha. Doa itu adalah effort, usaha. Maka jangan salah ya. Wah,
bantu doa doang. Sebentar, doa itu juga usaha. Bahkan orang yang tidak mampu untuk membantu secara fisik atau materi, lalu dia membantu secara doa, boleh jadi orang ini lebih dalam doanya dibandingkan orang-orang yang nggak mau bantu secara doa, tapi bantu secara fisik dan materi. Karena dia nggak punya kemampuan untuk secara fisik atau materi membantu, maka pakai doa. Kayak misalnya antum kita mendoakan saudara-saudara kita di Gaza misalnya, atau di Sudan misalnya. Kita nggak ada kemampuan untuk ke sana. Bahkan kalau kita sumbang dana, itu dalam beberapa berita, beberapa dana diselewengkan. Iya beneran. Kan sekarang itu negara Zionis itu mereka memblokir humanitarian aid, yaitu bantuan-bantuan sosial, dana, materi kepada penduduk Gaza. Jadi sumbangan-sumbangan itu nggak sampai ke mereka karena diblokir oleh negara Zionis itu, nggak nyampe untuk beberapa hari belakang ini terutama nggak nyampe. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Doa. Dan itu kata Allah Azza wa Jalla, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kasab, doa itu termasuk penghasilan dan effort, usaha. Ketika seseorang tidak mampu untuk membantu secara finance ataupun secara tenaga. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Kemudian amalan yang keenam, menunaikan haji di bulan Dzulhijjah. Ini khusus di bulan Dzulhijjah aja. Kata Nabi SAW, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un ilal jannah. Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Tapi dengan syarat tentu selama dia ikhlas. Kalau misalnya antum tahun kemarin umrah, tahun ini Allah rezekikan umrah lagi, maka jarak antara umrah tahun kemarin dengan umrah tahun ini itu apa? Penghapus, penggugur dosa, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Begitu ya. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Yang ketujuh, bertaubat. Taubat adalah kembali kepada Allah dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, secara zahir maupun batin, menuju hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Namun taubat itu memerlukan salah satu usaha qalbu yang kadang sulit bagi sebagian kita, yaitu apa? Menyesali dosa-dosa yang telah lalu itu, meninggalkannya seketika itu juga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ini syarat-syarat taubat. Ini yang justru paling sulit. Kalau cuman bicara astagfirullah wa atubu ilaih itu sangat mudah. Tapi azam qalbu, penyesalan hati, azam untuk meninggalkannya dan tidak akan melakukannya lagi, itu malah yang sulit. Dan itulah intinya taubat sebenarnya, bukan hanya lafal. Bukan hanya lafal. Atau lebih detail lagi, dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim mengatakan, wa indi, bagi saya, bagi Ibnu Qayyim kata beliau di kitab tersebut, di Manzilatut Taubah, ada itu. Kita kan menjelaskan kitab Manazilus Sairin. Nah, di kitab tersebut Ibnu Qayyim berkata, seseorang yang bertaubat dari suatu dosa, sementara dia masih melakukan dosa yang sejenis dengan dosa yang ditaubati, itu belum sampai level taubat, belum diampuni. Bisa dipahami nggak jemaah? Seseorang bertaubat dari suatu dosa, namun di sisi lain dia belum bertaubat dari dosa lain yang satu jenis, satu rumpun dengan dosa itu, maka ini nggak dikabulkan taubatnya. Gimana? Bisa dipahami, gimana? Belum. Gini, dosa itu kan berumpun-rumpun, berjenis-jenis, ya. Kalau jenisnya sama, kan cabangnya kan beragam, tapi jenisnya sama, satu jenis, modelnya beda. Satu model dia taubatin, tapi model lain dari jenis yang sama dia nggak taubat dari itu, maka nggak bermanfaat taubatnya, karena sebenarnya masih aja dia masih. Contoh. Mencuri, naudzubillah min dzalik. Mencuri atau korupsi, ya.
Mencuri sama korupsi itu satu jenis nggak kira-kira? Satu jenis, mencuri, nilep, korupsi, ngambil yang bukan haknya, dan seterusnya. Dia taubat dari nyolong sendal, tapi dia nggak taubat dari nilep di warung Madura 24 jam. Misalnya, malam-malam kan di warung Madura, misalnya orang yang tidur, diambil, ciki atau apa. Dia taubat dari nilep sendal, tapi nggak taubat dari ngambil ciki taro misalnya. Kira-kira dia taubat dari maling sendal, dari nyelip sendal, kira-kira diterima gak sama Allah? Tidak. Kenapa? Karena pada asalnya akar penyakit dia di hatinya belum tersembuhkan. Dari segi apa? Mencurinya gitu loh. Karena satu jenis. Tapi kalau dia taubat dari pencurian, dia taubat dari apa? Nyolong ciki, dia taubat dari nyolong sendal, tapi dia masih berzina, naudzubillah misalnya berzina. Taib. Taubat dari nyolong sendal diterima gak sama Allah? Terima. Kenapa? Antara pencuri dengan berzina satu rumpun gak? Enggak, beda. Paham di sini? Paham di sini ya? Begitu. Dipikirkan untuk jenis-jenis dosa lain. Gitu jemaah ya. Itu namanya taubat muqayyadah namanya. Taubat yang terikat dengan satu rumpun atau satu macam dosa. Adapun taubat jenis kedua yaitu taubat mutlaqah, yaitu taubat untuk seluruh dosa completely, apapun itu. Seluruh dosa. Nah, ini yang paling besar, taubat yang paling besar. Baik. Azan jam berapa ya sekalian? Sampai sini kira-kira ada pertanyaan enggak? Kayaknya kita enggak, waktunya enggak cukup ini kalau ada pertanyaan jemaah berkaitan dengan bulan Dzulhijjah atau mungkin dengan hari raya atau kurban atau apa? Nggak ada kah? Kalau nggak ada ya udahlah. Kita udahin aja gimana nih, Pak Zul? Di sini ada hari Arafah. Oke, ana pengen di sini amalan di hari Idul Adha aja. Taib di sini keutamaan hari Idul Adha. Nabi SAW mengatakan, hadza yaumul hajjil akbar, inilah haji, hari haji akbar, haji besar. Dan amalan apa yang ada di hari Idul Adha? Pertama, di kita nanti menunaikan sholat Id. Menunaikan sholat Id hari raya, hari Idul Adha. Mandi sebelum berangkat menuju tempat sholat, bebersih, mandi gitu. Mengenakan pakaian terbaik, memakai parfum bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan nggak boleh pakai parfum karena dia bakal keluar dan nanti kecium sama suami tetangga, ya, sama orang lain dan seterusnya, nggak boleh. Bagi wanita wajib memakai busana muslimah, itu jilbab yang menutup seluruh tubuh. Yang boleh terlihat hanyalah muka dan kedua telapak tangan saja. Kalau nanti sholat memang perempuan ya mau nggak mau nggak pakai cadar, ya gitu. Yang lagi sholat, yang sholat, ya. Adapun ketika dengar khutbah maka nggak apa-apa pakai cadar. Kedua, menunda menyantap makanan hingga usai dari sholat Id. Taib, menunda menyantap makanan hingga usai dari sholat Id itu makanan berat. Ya, makanan berat. Faham gak, Ikhwan? Adapun itu makan coklat toast misalnya, boleh gak? Boleh. Dan memang sebenarnya makanan apapun boleh, cuman dianjurkan untuk tidak makan berat. Kenapa Nabi bilang makan berat? Karena maksud dari disunnahkannya tidak makan adalah kita makan, nanti makan apa? Makan hasil sembelihan. Itu maksudnya makan berat. Adapun kalau seseorang sebelum berangkat sholat Id dia makan ringan, dalam artian ya makan iseng, kalau bahasa kita apa ya, jajan apa ya, nyemil, itu bukan makanan berat. Maka itu dipersilahkan, tapi kalau bisa tidak, sebaiknya tidak gitu loh. Ya minum boleh ya. 3, memperbanyak bertakbir dan mengeraskannya ketika berangkat menuju tempat sholat Id. Ya. Serta berjalan kaki. Tapi ini bagi yang dekat sama tempat sholat Id. Ya kalau anak nggak bisa lah jalan ke, misalnya khutbah Jumat, khutbah sholat Id, anak khutbah di sholat Id di Primavera misalnya, di Primavera di daerah apa ya? Daerah apa itu? Pulau Jatinegara. Iya. Kok jalan kaki kan dari kapan itu berarti? Nggak bisa jalan kaki, berarti
Naik motor nggak apa-apa bagi yang jauh. Kemudian mengambil rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang. Kalau nanti sholat Id misalnya di area Masjid Muhsinin misalnya. Jalan berangkat antum sama jalan pulang antum usahakan berbeda kalau bisa. Kalau enggak emang bloknya situ ya nggak bisa lihat mana gitu. Coba. Misalnya bloknya blok T1 atau S berapa yang di sini nih? S berapa? S2 ya? T1 sama S2 gitu. Antum berangkat dari situ tuh. Pulang lewat T6 nyebur kali enggak gitu kan? Ya udah kalau di situ aja. Atau mungkin lewat blok yang S1 sana muter gitu. Ya fadol kalau mau gitu bagus, itu sunnah. Itu sunnah muter ya sekali. Taib. Amalan di hari Id selain yang tadi, yang keempat sunnahnya menunaikan sholat Id di lapangan. Sholat Id di lapangan, maka di lapangan disebut musola. Lapangan disebut musola. Kalau misalnya sholat Id di masjid boleh atau tidak? Boleh. Boleh di sini aslinya sah, artinya sah. Namun lebih afdol jika ada lapangan di lapangan, bukan di dalam masjid. Adapun jika ternyata membludak dan lapangannya hanya segitu misalnya, sementara warga lebih membutuhkan atau warga membutuhkan lebih banyak space, maka masjid digunakan enggak masalah. Atau ya masjid digunakan tidak masalah. Lalu bagaimana soal masalah perempuan, laki dan seterusnya? Nah itu dikondisikan aja ya. Yang kelima, tidak ada sholat sunnah ketika tiba di lapangan tempat sholat, karena itu musola. Juga tidak ada sholat sesudahnya. Adapun kalau misalnya sholat Idnya dilaksanakan di dalam masjid atau di teras masjid juga dipakai, maka tetap tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Id. Namun kalau dia mau tahiyatul masjid, maka diperbolehkan. Kalau dia mau tahiyatul masjid, maka diperbolehkan jika dilakukan di dalam masjid untuk sholat Idnya. Tapi itu bukan dinobatkan sebagai sholat sebelum sholat Id, karena tidak ada sunnahnya sama sekali sholat sebelum sholat Id. Maka niatan harus dipikirkan lagi niatannya apa sholatnya itu. Keenam, tidak ada azan, tidak ada iqamah pada saat sholat Id. Tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada ucapan khusus untuk melaksanakan sholat Id berjamaah. Ketujuh, disunahkan mengerjakan sholat 2 rakaat di rumah sepulangnya dari sholat Id. Ini ada hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sholat 2 rakaatnya di rumah, bukan di lapangan atau di masjid. Nanti pas di rumah saja. Itu ada sunnahnya. Yang kedelapan, menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Taib. Ini bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, kalau dia mau berhutang, diperbolehkan, maksudnya tidak haram. Dia mau ngutang dulu, tidak apa-apa. Dan sah kurbannya. Tapi dia harus pikirkan bagaimana nanti dia akan membayarnya gimana. Jangan sampai gara-gara ini yang sunnah dia berhutang, terus dia makin keteteran. Tapi insya Allah Allah kasih rezeki bagi orang yang pengen beramal. Tapi kemudian yang ke-9 terakhir, menyantap hidangan makan yang diolah dari daging kurban. Ini berdasarkan hadis riwayat Buraidah yang mengatakan Rasulullah SAW tidak keluar pada hari Idul Fitri kecuali makan terlebih dahulu. Jadi Rasulullah SAW pas mau sholat Id itu beliau mesti makan dulu. Itu bedanya. Sementara pada hari Idul Adha beliau tidak makan hingga pulang. Lalu beliau menyantap makanan dari daging sembelihannya gitu. Itu dulu Rasulullah gitu. Tapi kan mekanisme dulu atau kronologi penyembelihan versi zaman Rasulullah dengan sekarang itu nggak bisa disamakan timelinenya gitu loh. Ya nggak bisa disamakan timelinenya. Kita misalnya nunggu jemaah untuk sholat Id jam 6:30. Kadang-kadang perlu diulur jam 6.40 atau jam 6.45 baru kita mulai karena menunggu mungkin jemaah ada yang belum datang gitu kan. Kemudian khutbah Id dengan sholat Id. Nah, sholat Idnya umumnya masyarakat kita, sholat Idnya itu lebih simpel dibandingkan khutbah Id. Padahal sebenarnya walaupun itu sah-sah saja, tapi sejatinya sunnahnya adalah sholat Id lebih lama daripada
khutbahnya. Kebanyakan dari kita khutbahnya yang lebih banyak. Lama, khutbahnya lama sampai jemaah mulai berauran atau pulang-pulangan karena kelamaan. Nah, ini kurang tepat. Ya, maka agak lama seperti ini, terus kan DKM atau teman-teman panitia mereka merapikan lagi, kemudian mempersiapkan buat penyembelihan yang banyak sekali sapinya, kambingnya, sehingga waktunya lama. Oleh karena itu, seseorang apakah dia mau ikut sunnah Nabi, yaitu dia baru mau menyantap makanan berat nanti ketika sudah dimasak daging sembelihannya, atau gimana? Kalau dia mau seperti itu silahkan, tapi baru jam 10 atau jam setengah 11 nanti, ya, gitu. Jadi mau dia makan lontong sayur dulu nggak apa-apa, silahkan, karena memang belum ada sembelihan atau hasil sembelihan buat dia atau belum dimasak. Tapi begitu mungkin yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan ya kawan. Ada pertanyaan sampai sini? Atau jelas semua? Fadhal. Curiga? Gimana? Oh, jika dia Dzulqa'dah, dia mulai larangannya sepertinya wallahu alam mulai Dzulhijjah, Pak. Tanggal 1. Iya. Coba nanti dicek lagi apakah. Jadi pembelian di sini walaupun sebelum Dzulhijjah, maka dia baru disyariatkan untuk tidak mencukur atau memotong, mencukur kumis bulu atau memotong kuku itu nanti ketika udah masuk bulan Dzulhijjah. Coba nanti Anda lihat lagi apakah kalau sudah beli. Tapi setahu Anda mulainya Dzulhijjah, Pak. Al-muhim, yang penting kalau dia udah niatan dan mulai Dzulhijjah baru dia dilarang untuk mencukur atau memotong itu. Itu Pak ya. Baik dia udah beli atau belum. Baik dia udah punya uangnya atau belum. Yang penting dia udah niatan gitu. Bisa dipahami Pak sini. Gitu. Emang udah beli Pak sampean? Udah beli sampean? Enggak apa-apa. Larangannya sejak dia niatan dan tanggal 1. Iya, kan dia udah ada niatan sejak tanggal 1. Ada duitnya tanggal 3. Ada duitnya baru bisa beli tanggal 3. Tapi dia udah iya, tapi dia udah pengen belum? Ada niat, bukan angan-angan Pak, niatan. Cita-cita. Kalau cuma angan-angan doang belum niatan. Kalau cuma seandainya doang bukan niatan, Pak. Kayak misalnya orang enggak punya duit nih. Gimana? Kalau mendadak gini, kayak ini tanggal 27. Mungkin tanggal berapa sekarang? 27 atau 26. Belum sampai Dzulhijjah. Pengen sih nanti pengen kurban, diskusi sama istri. Tapi kayak nggak ada duit nih. Nanti gaji juga buat bayar utang, buat bayar ini, ya mana gitu. Pengen banget ya. Nah pengen banget di sini belum sampai niatan, baru angan-angan Pak. Baru angan-angan gitu. Bedakan angan-angan tamani dengan sampai udah niatan gitu loh. Ada perbedaan di situ yang antum bisa membedakan insyaallah. Nah akhirnya kan tanggal 1 ya cuma angan-angan aja, berkhayal seandainya ada duit gitu kan. Tapi dia nggak ada niatan gitu, nggak ada. Tiba-tiba tanggal 3 ada dapat rezeki misalnya. Dapat rezeki 1,5 juta. Alhamdulillah 1,5 juta dapat. Wah, ini buat kurban aja deh gitu kan. Kira-kira ini udah masuk niatan belum? Ini udah masuk niatan. Pas tanggal 3. Walaupun baru 1,5 juta punyanya. Akhirnya cari list kambing di sini. Minimal ternyata 3,5 juta gitu kan. Berarti kurang 2 juta. Terus dia pun ngutang 2 juta. Maka sejak niatan itu tanggal 3 itu terlarang untuk mencukur atau memotong. Begitu. Seperti itu Pak.
Karena niatan, di sini niatan. Dan yang dilarang untuk mencukur dan memotong itu adalah yang niatan dan yang niatan dan yang ini apa namanya? Bayar gitu loh. Gitu. Seperti itu insyaallah, dan pahalanya untuk satu ahlul bait. Ahlul bait itu adalah orang yang di bawah atap rumah kita dari keluarga. Orang yang di bawah atap rumah kita, baik kontrakan, ngekos atau punya rumah sendiri, pokoknya di bawah atap rumah kita dari keluarga. Adapun di bawah atap rumah kita yang bukan keluarga enggak termasuk ahlul bait. Gitu, bisa dipahami sudah insyaallah. Begitu. Jadi pahalanya enggak sampai. Kalau ayah ibu antum ada di kampung, ya pahalanya buat yang di bawah atap rumah ahlul bait antum. Ayah ibu antum enggak dapat. Begitu, ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi jemaah? Ayo, fadhal. Satu sunnahnya itu kita tidak menyantap makanan sampai setelah sholat id gitu kan. Tadi juga di hadis dijelaskan kalau misalnya Nabi SAW itu tidak menyantap daging sembelihannya. Nah, apakah sunnah itu hanya dilaksanakan bagi yang berkurban saja, atau misalkan yang qadarullah tahun ini belum bisa berkurban juga bisa melaksanakan keutamaan sunnahnya juga, Ustaz? Ini yang tadinya sebab khusus, maka hukum jadi umum. Apa hukumnya berlaku umum untuk individu umum semuanya. Sehingga bukan hanya yang berkurban saja sunnah ini dapat, melainkan untuk semua pihak yang akan sholat id, maka dia tidak makan dulu. Ya, gitu. Ya, jadi ini sebabnya khusus, yaitu Rasulullah SAW menyembelih, berkurban, dan beliau makannya sarapannya dari sembelihan kurban. Itu khusus sebabnya. Namun hukumnya berlaku untuk secara umum individu semuanya yang disyariatkan pada mereka sholat id, gitu. Seperti itu. Jadi bukan hanya pengurban saja. Begitu, wallahu a'lam. Untuk perempuan juga, istri, anak gitu, juga tidak makan jika memang tidak bermadarat bagi mereka, ya gitu. Ya. Ada lagi teman-teman? Jemaah? Clear enggak kira-kira? Iya. Tapi mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bulan Dzulhijjah yang kita akan masuk sebentar lagi insyaallah menjadi ajang amal soleh untuk kedepannya, dan semoga Allah Ta'ala terima amalan kita baik kecil maupun besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita senantiasa istiqamah di atas tauhid dan juga sunnah, dan semoga para jemaah dari warga Wahana dan lainnya yang nanti bisa berkurban atau sedekah atau melakukan amal soleh, semoga Allah Ta'ala mudahkan dan Allah berikan ganti rezeki yang lebih afdal. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima semua amalannya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.